Ya, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Selamat pagi. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan di dua pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan proses penilaian yang adik-adik akan melakukan untuk penugasan final ya. Sebelum nanti hanya mungkin di minggu depan ada penugasan plus minus 1 minggu dikerjakan ya untuk melakukan penilaian terus dipresentasikan di pertemuan terakhir. Untuk kali ini sebenarnya saya mau meninjau ulang yang terkait dengan DKPB. Jadi perlu kami sampaikan ya, ternyata setelah konfirmasi berapa kali dengan teman-teman di penilaian, ada perubahan versi dari DKPB yang sekarang menggunakan versi 4,0, di mana ada perubahan dalam perhitungan, sedikit perubahan dalam perhitungan. Asumsi dasar tetap sama, tapi dalam melakukan perhitungan sedikit berbeda. Jadi kalau kemarin saya sampaikan ada koefisien lantai dan sebagainya, dibuat kertas kerja yang mungkin agak rumit per lantai. Di kertas kerja sekarang kalau di sini langsung dilihat misalnya ada jumlah lantai yang basement dan enggak gitu kan, tahun renovasi dan ini sudah ada, ini bulan juga sudah ada semacam ininya rumus-rumusnya. Jadi kalau nanti ada Selasa dan sebagainya itu sudah bisa dilakukan. Jadi tidak lagi nanti menghitung per lantai ya, tapi secara umum sudah disatukan dalam satu kertas kerja. Jadi lebih mudah sebenarnya. Nanti untuk yang ini saya sampaikan ke adik-adik. Nah, contoh perhitungannya memang nih yang di sini itu menggunakan rumus ya, nanti tinggal adik-adik sesuaikan saja. Karena misalnya dari 34,0 punya Jakarta misalnya, jadi yang ini sebenarnya contoh perhitungan ini ngelinknya ke dua material ini ya, 1 dan 2. Kalau yang di sini ini adalah terkait dengan survei-surveinya. Jadi kalau yang perlu diganti kalau kalian perhitungan adalah ini yang di DKPB sesuaikan dengan kota kalian, artinya nanti ini disesuaikan dengan yang kemarin bukunya ya. Ini hasil perhitungan semua rumus sebenarnya. Ya, tapi nggak perlu ini langsung diganti angka saja sesuai berdasarkan dengan kolom-kolom yang ada yang kemarin saya sampaikan itu ya. Jadi di sini langsung nanti disesuaikan dengan luas dan lain sebagainya ya. Ini juga semuanya sudah menggunakan perhitungan rumus ya, sudah disesuaikan. Nanti kalau memang ada terkait dengan hal-hal yang perlu ditanyakan, ini bisa ditanyakan ke saya. Tapi untuk model seperti ini dia contoh Hebel kemana, ini kan kalau nggak salah dia masih harus disesuaikan sendiri ya, artinya kita pun harus tahu bahwa Hebel itu masuk ke kategori mana gitu, tetap dia nggak otomatis sifatnya pilihan. Kalau dari kalian bisa bikin kertas kerja model seperti itu ya, dengan Excel silakan saja ya. Di sini sifatnya drop down misalnya, ada pilihan-pilihannya, silakan saja. Tapi ini sudah menyatu rumus terutama untuk rumus bagian luas ya. Adjustment juga ini sudah ada dua, di sini menggunakan dua adjustment ya, seperti yang saya sampaikan terkait dengan bangunan tipe 1, tipe 2, 1 lantai, adjustmentnya tinggi nih ya, terkait dengan tinggi ya, atau dinding, kopel misalnya, terkait dengan misalnya ada lantai dan sebagainya tidak ada. Jadi lebih simpel sebenarnya, cuma memang secara umum karena baru kemarin saya sampaikan juga ke teman penilaian, dia ada perubahan yang sifatnya ini nggak krusial, nggak terkait dengan asumsi dan sebagainya. Ternyata tidak ada. Jadi untuk asumsi dan sebagainya ternyata tidak ada yang berubah ya, tidak ada yang berubah. Jadi sebenarnya tinggal adik-adik nanti melakukan secara umum ya. Ini kan memang adjustment yang ada ya, terkait dengan ini ya, mengacu biaya tidak langsung seperti apa, kewajaran seperti apa. Jadi yang dirubah nanti cuma di komponen 1 dan 2 ini yang perlu dirubah. Artinya apa? Disesuaikan dengan yang wilayahnya ya, ketika kota Jakarta, terus yang di sini juga
mana, maka sebenarnya ini tinggal ngitung aja. Angka ini yang akan dilakukan perubahan adalah nanti di harga satuan yang berubah karena sesuai dengan kotanya. Oh, ini ngelink ke kolom-kolom ini. Kalau untuk luas dia udah menggunakan rumus di sini, jadi kita ngikut aja di sini ya. Dia ikut kemana untuk luasnya ya. Terus ini juga sama untuk terkait dengan penghitungan yang di luas, tinggal isi yang di kolom-kolom di atasnya, nanti kalian tinggal dilihat aja. Kolom ini jelas isinya masih manual ya, artinya melihat data yang di sini, cuma biar nggak salah kutip, bisa aja nanti diisi dulu ya, di sini ya. Biaya penyambungan di sini manual ya, penyambungannya berapa, di sini bisa 25 juta ternyata ya. Misalnya terus untuk titik lampu dan lain sebagainya juga kemarin disampaikan kalau titik lampu itu sudah ada koefisiennya sendiri. Jadi dia tidak ada penghitungan yang sifatnya manual kayak kemarin, jadi menggunakan asumsi. Jadi bisa lebih disederhanakan lagi ya. Yang penting adalah mengetahui terkait dengan material-material ini ya. Selama ini jadi di sini nggak ada isu ya terkait dengan material bahwa ini juga sama, kita akan melihat terus kusen dan lain sebagainya, kusen aluminium ya misalnya, terus dengan apa ya secara umum berubah asumsinya tidak ada, tapi mungkin kertas kerjanya sedikit berubah saja ya, kertas kerjanya sedikit berubah. Ini kemarin baru rilis kapan ya, saya juga kemarin baru update lagi, waktu yang awal tahun belum ada rilis, masih menggunakan asumsi dan kertas lama, terus saya tidak update lagi, tapi kemarin saya melakukan update lagi, tanya lagi apakah memang ada ya, akhirnya diberikan ini. Nah untuk yang nanti presentasi yang baru terkait dengan penggunaan ini saya berikan ada ya. Jadi sebenarnya nggak berubah banyak di dalam kertas kerja untuk DKPB ya, tidak ada perubahan banyak ya. Jadi yang beberapa memang ini sudah tinggal dihitung saja ya, dihitung terkait dengan koefisiennya seperti apa. Jadi nanti karena ada rumusnya, kalian bisa trace ini kemana ya, ini kemana fungsinya. Yang penting jangan dirubah dulu untuk yang jangan berubah dulu untuk yang rumus dasarnya yang tadi yang di Excel-nya. Oke, berarti mungkin kalian nanti akan mengecekkan ini lagi minggu depan, kita konfirmasi lagi. Tapi untuk yang konfirmasi awal tidak apa-apa ya, menggunakan yang kertas kerja kemarin dengan beberapa lantai, nanti disesuaikan di sini. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan yang cukup ini ya, cukup besar di sini. Kertas kerjanya aja yang sedikit berubah tampilannya. Jadi tidak menggunakan lagi aturan yang kemarin ya di PDSE 03 tahun 4 tahun 2013, saya menggunakan aturan yang baru di DKPP 4.0. Oke, silakan untuk yang pertemuan kali ini ada pertanyaan dari adik-adik terkait dengan yang sudah dikerjakan selama seminggu kemarin, penilaian rumah tempat tinggal, silakan. Jadi 2 minggu ini kita konfirmasi terus ya. Atau yang sudah mencoba, tidak ada masalah, yang kami sudah mencoba menggunakan DKPB untuk penghitungan rumahnya. Silakan adik. Jadi mau bertanya Pak. Boleh, silakan. Boleh diulas kembali Pak terkait untuk pengisian yang seperti instalasi titik lampu, terus air itu harganya kemarin dari mana Pak kalau boleh? Ya. Jadi kalau kemarin yang saya sampaikan ternyata untuk instalasi listrik itu tidak lagi menggunakan titik ya, artinya sudah digeneralisasi untuk yang sekarang. Kalau yang sebelumnya tidak seperti ini. Jadi angka instalasi listrik hanya mengikuti, di sini ada komponen terkait instalasi listrik ya, misalnya ini. Dia mengikuti. Oh ya, sorry. Maaf. Jadi di sini ada terkait dengan instalasi listrik dan air. Ternyata di TKPP 204 itu tidak tergantung titik. Ya, titiknya itu langsung digeneralisasi penghitungannya ini ya. Jadi ternyata contohnya langsung menggunakan ini. Ya. Pertama terkait dengan ini ada penghitungan sendiri ya di F10 misalnya dia ada. Nah, misalnya di sini. Jadi luas bangunan totalnya dia menggunakan luas bangunan totalnya ya.
Jadi luas bangunan total misalnya berapa ya. Tinggal nanti secara umum, ini misalnya listrik ya, instalasi listrik, pemasangannya berapa dan berapa. Ini sebagai contoh, dia tipe bangunannya adalah 22 ya. Terus di sini ada instalasi listrik berdasarkan pada seluruh luas bangunan. Jadi tidak menggunakan titik lagi sekarang penyesuaiannya. Ya itu yang unik. Tapi sebenarnya jadi digeneralisasi ulang ya. Instalasi listrik angkanya 176.568. Dia menggunakan data mana di sini? Instalasi listrik untuk bangunan tipe 22, mana 22? Listrik apa ya tadi? Bangunan tipe 44,18 sebenarnya. Takutnya ada yang salah nih. Oh saya ya, dan listrik, ikut listrik nih 44188 ya. Jadi kalau listrik menggunakan yang ini, luasnya ini menggunakan luas total keseluruhan. Ini luas total keseluruhan ya. Luas total keseluruhan berapa, ada berapa lantai, misalnya dia langsung mengeneralisasi. Terus instalasi listriknya mengikuti luas, dia digeneralisasi juga, angkanya yang masuk 44188 di sini, di bangunan 22. Jadi untuk yang sekarang tidak lagi menggunakan titik. Kemarin kan saya menerangkan harus dihitung dulu titiknya gitu kan ya. Sekarang tidak lagi menggunakan itu. Dengan asumsi ini sebenarnya nanti kalau kita punya bangunan ya, kita punya bangunan, even kita nggak tahu pembagian ruangannya seperti apa, kalau kita tahu luas totalnya, maka kita bisa mengetahui secara umum ya, terkait dengan ongkos instalasi listriknya dan sebagainya. Jadi air pun sama, untuk yang air, jadi untuk air sama ya, 176.568 dapatnya di sini, bangunan tipe 22, maka tinggal instalasi airnya ini. Kalau ini penyambungan itu, ini aja datanya dari biaya penyambungan di kabupaten mana misalnya, bisa tanyakan juga ya. Kalian survei untuk yang penyambungannya, khusus penyambungan listrik berapa watt, misalnya tempat kalian misalnya 1300, tanya di tempat kalian, tanya PLN misalnya, biaya penyambungan berapa sih PLN untuk yang di daerah kalian, masukin angkanya apa adanya. Kalau PDAM, kalau dia memang ada PDAM berarti masuk ke sini. Tapi kalau dia bukan PDAM, dia pakai kayak misalnya saya pompa pakai air tanah, maka di sini penyambungannya saya tidak ada, nol ya, saya nol, penyambungannya nggak ada di sini. Yang ada cuma instalasi air di rumah saya ada di sini ya, di kolom 8 ini ya. Jadi identifikasi yang kemarin kita buat di kertas kerja pertama, kita tetap masukkan di sini sama ya. Dari misalnya struktur bawah, berarti sekarang tidak perlu lagi menanyakan struktur bawahnya batu kali atau bukan, tapi sudah langsung pasti ada struktur bawahnya gitu kan. Terus struktur rangka kita tanyakan, atap misalnya kayu, beton ya. Penutup atapnya artinya ya atap kita terbuat dari apa ya. Terus dindingnya pakai kusen apa, kalau kita misalnya kusen aluminium atau enggak ya. Kalau misalnya Pak, tempat saya 2, yang paling banyak yang apa itu misalnya. Rumah saya alhamdulillah kusennya aluminium, sebagian kecil saja yang pakai kayu, mungkin bisa diabaikan gitu. Yang kayu cuma buat pintu 1-2 pintu gitu, mungkin saya abaikan, yang lain rata-rata aluminium, maka saya menggunakan kusen aluminium misalnya kayak gitu. Terus untuk langit-langit juga kemarin kan sama ya, tetap kita survei langit-langit kita menggunakan apa misalnya. Untuk lantainya, instalasi listriknya, air ya, terus pelapis dindingnya ya, cat misalnya. Seandainya Pak proporsinya ada pelapis dinding saya sebagian cat sebagian apa, berarti luasnya dibagi 2 ya. Jadi kalau misalnya ketemu misalnya Pak ada yang cat ada yang keramik semisal gitu ya, nah tinggal misalnya cat di sini saya tulis lagi keramik misalnya. Tapi nanti kami contohnya apa, misalnya ada dinding yang memang dilapisi dengan keramik, nggak pakai cat lagi, itu bisa terjadi beberapa tempat juga seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia keramik ya, saya pakai ini. Jadi misalnya keramik, maka saya tinggal proporsinya berapa persen di sini. Jadi misalnya
Sini juga saya mengambil luasan yang sama, misalnya nih ada sekian persen keramik, sekian persen ini ya. Saya lakukan aja coefficient adjustment di sini ya. Misalnya ini kan coefficient adjustment 1, 2, 3, sebenarnya kita bisa juga membuat itu ya. Tinggal rumusnya misalnya. Sebenarnya kalian bisa ini masih dimodifikasi, nggak ada log sama sekali ya. Jadi misalnya setengah keramik, setengah ini, maka yang saya lakukan adalah apa? Yang di sini kali 0,5, yang di sini kali 0,5 ya. Terus ini luasannya untuk yang ini kita DKBB berapa untuk yang keramik? Kita lihat di materialnya. Material keramik misalnya dinding, ada keramik nggak di sini misalnya? Material dindingnya ternyata nggak ada di sini keramiknya. Ya. Truss, paper, papan, silikon, beton tebal. Oh ini, sorry bukan, ini pelapis ya, pelapis dindingnya, sudah pelapis dindingnya. Kaca, panel, nah adanya granit, marmer sekitar ini ya. Nah, granit atau marmer. Nah, kalau misalnya ketemu nggak ada, oh granit atau marmer kita nggak tahu nih ketemu marmer. Dia sebenarnya keramik ya, sebenarnya keramik misalnya. Sebenarnya kita bisa mengacu pada perbandingan antara nilai keramik dan nilai marmernya. Oh keramik ada nih, nih ada ya di sini. Berarti material 4, ya material 4 di pelapis dinding. Saya di material 4 berapa pelapis dinding? Di sini ya, material 4 pelapis dinding. Berarti angkanya 1 juta sekian. Koefisiennya ada lagi nggak? 1,0, oke. Berarti 1 juta sekian. Berarti saya tinggal dia pakai material 4, saya ubah ini sama dengan material 4-nya apa? Di sini, lapis dinding. Ya. Nah, angkanya ini. Sebagai contoh kayak gitu. Kalau misalnya ternyata setengah-setengah ya setengah-setengah. Kalau misalnya ternyata ini 0,75, yang ini cuma, yang ini 0,75, yang sini cuma sebagian kecil. Atau nanti kan beberapa memang ada yang keramik, ada yang mungkin kaca juga, nggak ada masalah ya pelapis dinding bukan kaca, sorry. Kalau kaca itu nanti lebih ke dinding, material dinding ya. Kalau dindingnya kaca semua, maka material dinding. Jadi luasan awalnya tetap menggunakan ini, tapi nanti koefisien terhadap luasannya saya melakukan penyesuaian ya. Tapi jumlahnya tetap 1 ini nanti ya. Jadi sebagai contoh untuk misalnya membuat ini. Jadi kalian tempatin di sini atau di sini nggak ada masalah. Tapi misalnya, Pak, yang ini tetap 1 aja, 1 misalnya. Tapi yang di sini baru saya 0,75. Tadi saya kasih keterangan nih Pak gitu misalnya. Makanya saya menggunakan 2 sebenarnya untuk yang ini ya. Jadi ini pun rumusnya harus berubah, dikalinya bukan seperti itu, dikali lagi sini, kali 1, ini sama. Jadi akan seperti ini. Nanti saya kasih keterangan juga dalam tata kerja saya, misalnya di sini saya kasih komen ya, misalnya mana komennya, nggak lihat komennya. Set komen ya. Di sini misalnya pelapisnya dinding 75% cat, 25% keramik. Nah, itu pun sama kalau kalian misalnya menemukan terkait dengan dindingnya ada yang batu bata, ada yang apa misalnya ya. Ini kan kebetulan semuanya dindingnya hebel misalnya. Ternyata ada sebagian yang batu bata. Kalau kalian setel itu silakan juga. Artinya ini koefisien nanti perbandingan antara dinding dengan itu bisa ditaruh di adjustment yang di sini ya, adjustment di sini. Kalau ini adjustment terkait dengan materialnya. Jadi seperti itu nanti ya. Lebih sederhana sih yang sini karena di table yang sini itu sebenarnya nggak banyak berubah. Yang banyak berubah itu adalah tidak lagi ada koefisien lantai yang harus lantai 1 berapa, lantai 2 berapa, lantai 3 berapa, tapi dia langsung menggunakan koefisiennya berapa ketika dia ada 2 lantai misalnya ada berapa 6 lantai ya, jumlahnya 6 lantai, maka dia langsung pakai koefisien yang 6 lantainya ya, lihat di koefisien lantainya.
1,197 ya, langsung dia menggunakan itu. Jadi dikalikan per lantai 1 kali 1 kali 2 kali 3, tapi dia kalau langsung 6 lantai maka seluruh komponen ini yang dikalikan 1,197. Kalau 2 basement maka lihat di koefisien lantainya 2 basement ya 2 lapis maka dikalikan 1,299. Jadi dia lebih simpel di sini, tidak perlu lagi bikin lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Jadi disesuaikan langsung dapat jumlah lantainya. Kalau lantai 2 misalnya, maka tinggal di sini jumlah lantainya 2, tapi nggak ada basement ya, non basement. Yang ini mungkin 0 ya, yang ini non basement, misalnya ini 0 misalnya. Ini kan rumusnya pasti kayak gitu ya, bisa. Yang ini misalnya 2. Nah, koefisiennya kita ganti koefisien lantai untuk 2 misalnya. Jadi koefisien kita ganti lantai untuk yang 2 lantai ini 1,090 ya. Nah, biar tidak langsung juga kita lihat ini langsung mengacu ke tipe bangunan 22 ya. Tipe bangunan 22 adjustment untuk biar tidak langsung. Bangunan tipe 22 21%. Ya. Di sini ada pertanyaan, silakan. Kalau udah nyoba-nyoba biasanya ada pertanyaan terkait apa ya. Mudah efektif juga ini juga langsung disampaikan kalau misalnya tidak ada renovasi dan dibangun, kan tinggal dibangun di sini. Jadi tahunnya dimasukkan aja. Ya, ada renovasi enggak? Kalau tidak ada renovasi berarti enggak ada gitu. Ya. Kalau ada renovasi, kalau tidak ada ya ikut ya. Jadi ini isian yang di sini berpengaruh ke di bawahnya seperti apa. Di KBP wilayahnya berapa, Jakarta atau apa. Nanti yang disesuaikan adalah tabel yang di sini ya. Adik-adik. Tabel ini 2 ini aja yang disesuaikan sesuai dengan kotanya. Jadi kalau misalnya mau menggunakan DKBP. Oke, kembalikan. Ada pertanyaan atau tidak? Gimana Mbak tadi? Udah oke Mbak? Ya, sudah terjawab Pak. Ya. Terima kasih. Pak, kalau misal rumahnya itu nggak inget apa tahun berapa gitu. Ditanya aja sama orang tua, ya tanya aja orang tua kira-kira kapan sih berdirinya gitu aja. Pakai perkiraan gitu ya Pak ya? Ya nggak apa-apa. Oke sih Pak. Jadi yang penting mewakili. Jadi misalnya ya kita nggak tahu pasti ya, mungkin rumah apa ya paling nggak minimal orang tua kan bisa tahu ancer-ancernya lah. Waktu misalnya belinya kita second, kayaknya perumahannya usianya waktu itu udah 7 tahun misalnya dari pertama kita belinya tahun 2010 misalnya, berarti kurangi lagi 7 tahun, berarti tahun 2003 misalnya seperti itu ya. Itu sebagai contoh kalau misalnya kita tidak tahu pastinya, tanyakan saja karena kita kan datanya udah seperti itu ya. Beberapa kalian kalau bikin KTTA juga sama kan, kalau misalnya nggak ketemu apa kita melakukan wawancara biasanya pakai yakin datanya. Biasanya juga mereka kadang ngilangin sekitar tahun ini gitu misalnya. Itu yang dipegang ya Mbak ya, yang dipegang. Jadi pada kita nggak punya data sama sekali. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Sekali lagi, jangan sampai pertanyaan untuk tugas kalian datangnya pada waktu nanti pas ujian baru mulai nanya. Itu yang saya nggak akan komen lagi. Silakan. Pak izin bertanya Pak. Boleh. Mungkin sedikit terkait mengenai data pasar Pak. Itu kalau misalnya tanah dari propertinya itu udah lama dibeli kayak udah tahun 2002, 2003 gitu, itu harganya nanti perlu disesuaikan lagi sama harga sekarang atau enggak Pak? Langsung diletakin aja harga tahun berapa gitu. Kalau gimana? Kalau misalnya tanah dari rumah misalnya itu udah dibeli udah lama gitu, udah tahun 2003, 2004 itu kan udah termasuk harganya tuh udah terlampau jauh beda Pak sama harga tanah sekarang. Nah itu harus disesuaikan lagi tanahnya sama harga sekarang atau nanti di kertas kerjanya itu tetap nyantumin harga tahun dibeli terus disesuaikan lagi Pak sesuai pembandingnya. Jadi kita kan mau melakukan penilaian tanah dan bangunan ya, itu yang perlu pahami. Nah, dalam melakukan penilaian tanah dan bangunan,
kita ada beberapa metode. Pertama, menggabungkan keduanya, langsung menggunakan data pasar. Kalau kita langsung menggunakan keduanya menggunakan data pasar, ya, maka yang kita lakukan kan menggabungkan nilai tanah dan nilai bangunannya. Ya. Pembandingnya kan pasti juga menggabungkan nilai tanah dan nilai bangunannya, benar nggak? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita data pasar semuanya menggunakan data pasar, itu kita bandingkan dengan nilai sekarang semua. Nah, yang kedua, kalau kita menggunakan pendekatan untuk ke tanah terpisah dengan pendekatan untuk bangunan. Ya. Pendekatan untuk tanah dan bangunan, itu tanahnya kita menggunakan pendekatan data pasar, artinya kita nilai ulang lagi, bangunannya bisa menggunakan pendekatan biaya. Ya. Artinya kita tadi bisa menggunakan tools-nya yang teman-teman pajak, yang ada juga untuk survei data juga, terus ada menggunakan DKPB yang teman-teman DJKN. Jadi salah satu dipakai, jangan dua-duanya ya, salah satu dipakai. Nanti kesimpulan nilainya menghasilkan nilai tanah plus nilai bangunannya, ya, nilai tanah plus nilai bangunannya. Jadi kalau pertanyaannya nilai tanahnya diupdate atau tidak, ya kalau kita terpisah ya tetap dilakukan penilaian juga nilai tanahnya. Bukan cuma update nilai ya, tapi melakukan penilaian tanah dan penilaian bangunan. Kalau mau terpisah, kalau mau menyatu, dua pilihan, data pasar ataupun pendapatan. Ya, karena biaya nggak mungkin untuk penilaian tanah. Biaya itu nggak mungkin untuk penilaian tanah. Susah ya. Pertama, membangun suatu dimensi luas sekian-sekian di bumi gitu kan, susah banget kan. Jadi biasanya dia menggunakan data pasar untuk tanah ya, ataupun pendapatan. Kalau pendapatan berarti tanah dan bangunan sekaligus. Biasanya menggunakan GIM ya. Gross income multiplier. Gross income multiplier gimana caranya? Cari aja data sewa dan data jual dalam satu properti. Nanti dalam satu properti punya data sewa dan data jual, kita punya misalnya 10 atau 11 properti, kita rata-rata antara data jual dengan data sewanya. Maka kita bisa asumsikan nanti di sana tingkat kapitalisnya berapa persen. Rumusnya sebenarnya untuk GIM gitu. Jadi tempat GIM-nya sebenarnya multipliernya itu sebenarnya kebalikan dari seolah-olah ya, kita seolah kebalikan dari yang namanya tingkat kapitalisasi. Rumusnya seperti itu. Jadi kalian nanti kalau misalnya pakai pendapatan, yang paling memungkinkan adalah terkait menggunakan gross income multiplier, karena kita lagi konsepnya penilaian residensial. Nanti kalau konsep yang lain bisa pakai discounted cash flow, karena jarang penilaian residensial terus kita pakai discounted cash flow, jarang sekali. Ya karena kita biasanya tempatin pendapatannya juga dari sewa, nggak ada pendapatan yang lain-lain. Jadi tetap dilakukan penilaian ulang untuk tanahnya ya, kalau kita mau terpisah gitu, Mas Vincent. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Nah, jadi mungkin saya lanjutkan untuk yang ini. Gimana caranya mendapatkan nilai gross income multiplier, karena sebenarnya materinya kan ke sana kita sebenarnya untuk pendapatan ya. Jadi gross income multiplier ketika menggunakan pendekatan pendapatan, kita perolehnya ada di mana sih gitu kan. Maka Dada harus melakukan survei. Saya pakai ini. Jadi kalau misalnya kita menggunakan misalnya kita mau pakai GIM ya, maka yang melakukan survei nanti ada dia misalnya menggunakan survei, misalnya mau cari misalnya properti terus harga jual beli, terus harga sewa, nilai sewanya. Jadi kalau GIM itu dia cuma mencari data terkait ini aja ya. Kalau kalian bisa menggunakan GIM, menggunakan data ini aja. Jual belinya berapa, sewanya berapa. Seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6,
misalnya. Ya, jadi misalnya ini properti satu berapa harga jualnya, misalnya 10 juta atau 10 miliar. Sewanya di sini berapa per tahunnya, sewa per tahun ya bilangnya. Kalau sewa per tahunnya misalnya di sini untuk yang harga 10 miliar itu sekitar 120 juta misalnya. Ini data terus sampai bawah. Ini ada harga 1,7 miliar. Sewanya sekitar 50 juta. Misal, jadi kalian punya data seperti ini. Nah, probabilitas multiplier itu seperti apa sih? Nah, kita akan rata-rata. JIM itu rumusnya apa? Rumusnya adalah nilai harga jual beli. Ya, jadi rumusnya adalah nanti kalau saya salah koreksi saja ya, dibagi dengan nilai sewanya ya, misalnya. Nah ini kita punya nanti rumus banyak banget di sini ya. Berapa tuh rata-ratanya? Nanti ketemu di sini di rata-rata aja. Rata-rata dari nilai A bagi nilai B-nya tadi. Nah ketika kita punya misalnya rumah kita, saya sebagai contoh nih dua dulu ya, maka kita akan bikin average ya, fungsi average untuk data ini. Misalnya 58,6 sekian. Seandainya kita punya rumah dan kita sewakan, ternyata sewa rumah kita adalah 25 juta setahun. Ya, maka nilainya berapa? Nilainya adalah sama dengan 25 dikali dengan gross income multiplier. Nilainya adalah ini. Ya, ini sebagai contoh ketika kita melakukan penilaian menggunakan JIM. Tapi saya nggak menyarankan datanya cuma 1 atau 2. Nah, kalau kalian menggunakan JIM ya cari data yang banyak ya biar makin valid ya, 10 20 gitu ya. Jadi ketemu harga jual beli ini ya, properti di jalan A, ini di jalan B. Kalian lakukan survei ini. Pak, saya punya hasil surveinya Pak. Ya, ternyata ada penelitian di tempat saya sebelumnya gross income multipliernya sekian. Bisa dipakai? Ya bisa. Nggak ada masalah. Nanti disampaikan pendapat apa, penelitiannya dia tentang apa, sehingga ketemu angka JIM misalnya di sini angkanya ini kan 58, something, mungkin di sana ketemu angkanya berapa beda lagi ya. Ini sebagai contoh penggunaan pendapatan ya dalam melakukan penilaian residensial. Jadi kalian lengkapi data di sini, maka ketemu nanti average-nya berapa. Ya mungkin seperti itu kalau secara umum ya, secara umum pakai JIM. Ya. Jadi masing-masing punya constraint dalam pencarian data, ya menggunakan data pasar juga sama, menggunakan pendapatan sama, biaya juga sama. Cuma kalau biaya lebih kontrol kan, tapi tetap aja tanahnya kita pakai data pasar, nggak mungkin kita tanahnya pakai biaya ya. Kenapa tanahnya buat biaya? Nggak lazim penilaian tanah menggunakan biaya, ya, nggak lazim banget ya. Penilaian tanah menggunakan pendekatan biaya. Saya belum pernah menemukan satu penilai di DJKN yang melakukan penilaian tanah menggunakan biaya. Sampai saat ini belum ada. Ya. Oke, makasih. Yang lain, ada pertanyaan? Mas Vincent moga-moga terjawab ya. Ya kita secara kemarin udah mulai ngutak-ngutik ada ini gitu, karena kan udah saya berikan bahwa 2 minggu ke depan kita fokus di penugasan kalian gitu, tidak ada lagi nanti ke belakang kita baru bingung ya mengidentifikasi rumah yang kalian tempatin atau tempat tinggal yang kalian tempati sekarang. Jadi sebisa mungkin ya sudah mulai taklutik tadi ya. Kalau semisal yang saya sampaikan, makanya tadi kan saya sampaikan kalau misalnya Pak di rumah saya ada 2 rumah gitu. Ya kalau mau jujur dinilai dua-duanya. Tapi kalau misalnya pun disampaikan saya 1 rumah, saya nggak tahu emang ada 1 rumah lagi kan, ya nggak tahu. Misalnya bagi 2 misalnya, tanahnya luas misalnya.
Saya sampaikan cuma nilai tanahnya yang luas itu satu rumah gitu. Lalu tanya saya, Pak, saya nilai dua-duanya apa enggak? Kalau jawaban saya ditanya kayak gitu ya pasti nilai dua-duanya gitu. Ya, nilai dua-duanya. Kalau dalam satu bidang tanah yang kalian tempati ada dua rumah yang terpisah secara struktur ya, secara struktur. Kalau menyatu berarti satu penilaian rumah dengan tadi konsep yang luasannya seperti apa ya. Kalau misalnya ada 2 titik penyambungan PLN ya 2 titik, kayak rumah saya ada 2 titik penyambungan PLN misalnya. Ya udah, penyambungannya ada 2, bukan cuma 1. Biaya penyambungannya yang atas berapa, yang bawah berapa. Yang atas cuma 1,8, yang bawah karena dia pakai yang pasca berapa ya, saya lupa, misalnya 1 juta something mungkin. Kalau di atas jelas 1,8. Jadi sesuaikan apa yang ada datanya, nanti baru kita bicara masalah kalau ketemu data kayak gini gimana, data kayak gini gimana. Ya. Monggo. Ada pertanyaan lagi terkait dengan DKPP? Izin bertanya, Tapi Pak. kalau memang tidak menggunakan DKPP berarti saya, ya silakan. Jadi gini Pak, kalau misalkan rumah yang kita nilai itu adalah perumahan yang sama dengan misalkan perumahan nama tetangga kita rumahnya sama persis. Nah itu kita bisa pakai menggunakan data pasar. Jadi nilai tanah dan bangunannya digabung gitu ya Pak. Nah terus kalau misalkan rumah kita tuh berbeda dari rumah tetangga dan sekitarnya, kita bisa pakai pendekatan biaya. Tanahnya pakai pendekatan pasar, dicari, dinilai, kemudian bangunannya pakai pendekatan biaya gitu ya Pak? Iya, benar. Kesimpulannya gitu. Ya, sebenarnya itu kesimpulan paling sederhananya seperti itu. Paling sederhananya seperti itu. Karena akan mempermudah kalian. Seandainya misalnya, seandainya kalian bicaranya masalah, Pak, saya walaupun saya nggak homogen dengan rumah tetangga, misalnya ada perubahan, ya, tapi perubahannya nggak terlalu signifikan, saya tetap menggunakan pendekatan data pasar, bisa nggak? Bisa, gitu. Nah, itu kesimpulan dari Mas Adriel itu yang paling sederhananya, cara menyimpulkannya seperti itu, yang paling sederhana. Nah, kalau yang pendapatan, maka itu bebas, mau sama, mau enggak, ya bebas, karena yang penting dapat data terkait dengan nilai sewa dan juga nilai jual, ya. Jadi nggak ada constraint. Jadi masing-masing kalian yang tahu sendiri ini saya menggunakan apa. Jadi itu tadi yang disampaikan Mas Ariel adalah kesimpulan yang paling sederhana. Artinya paling mudah. Kalau rumah saya dari perumahan yang banyak transaksi jual beli, kebetulan tangga-tangga saya jual beli dan perumahannya itu tipikal, ya, rumahnya tipikal. Artinya dibangun oleh developer tipikal banget, bahkan terkait dengan fasadnya sama misalnya. Cuma ada nanti penyesuaiannya adalah tempat saya misalnya ada garasinya, saya udah kasih kanopi, yang tempat sebelah nggak kepakai kanopi, maka penyesuaiannya adalah ongkos pembuatan kanopi misalnya. Kan simpel ya kayak gitu ya, penyesuaiannya cuma 1, kanopi saja gitu. Ya, yang dijual di sebelah, karena dia masih belum dipakai kayak investasi, belum dilakukan perubahan apapun. Nah, sebenarnya saya tahu perubahan yang saya lakukan di rumah saya apa. Maka penyesuaiannya terkait dengan rupiah, kira-kira rupiahnya itu rupiah untuk pengadaan kanopinya aja gitu. Jadi itu kalau kita konsepnya ada data pasar, berapa persen penyesuaiannya, sekian persen, atau pakai nominal, berapa rupiah saya untuk kanopinya misalnya. Jadi bukan berarti bahwa nggak boleh kalau misalnya bukan di perumahan tapi tetap ingin menggunakan data pasar, tetap boleh. Cuma kalian nanti kesulitan sendiri. Karena kan kalian harus membandingkan, harus nyari penyesuaiannya tuh apa saja, ya. Itu yang menjadi susah kalau misalnya tidak homogen. Ya. Mungkin itu kalau jawaban saya. Jadi itu kesimpulannya adalah kesimpulan yang sangat sederhana. Seandainya saya ketemu data kayak gini, bagusnya yang mana yang saya pakai. Kalau kayak gini, bagusnya yang mana kayak pakai. Gitu. Tapi bukan sifatnya mutlak, ya. Sifatnya nggak mutlak. Makasih Mas. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lain. Pak izin bertanya Pak. Mbak Nabila dulu. Silakan. Oke Pak. Nah, untuk perhitungan jeans ini yang berarti properti itu yang di tabel tadi itu sama kayak pendekatan pasar ya Pak? Maksudnya harus bandingkan sejenis gitu dari tipe dan lain sebagainya.
Mungkin kita bisa surveinya yang bukan sebanding sejenis, tapi misalnya sama-sama residensial, karena kita bicara sewa rumah, ya. Jadi nggak harus sebanding sejenis, tapi sewa rumah, ya. Yang kita bandingkan adalah terkait dengan sewa rumah. Oh, berarti kalau tipe rumahnya kayak gimana pun itu nggak apa-apa ya Pak, kita jadikan bahan sini. Oke, makasih Ya, Pak. cenderungannya kayak gitu ya. Jadi datanya harus banyak biasanya kalau gym sebenarnya. Ya nanti datanya diekspos juga, rumah yang menjadi pembanding apa aja, nilai jualnya berapa, sewanya berapa, lokasinya apa, masuk dalam kertas kerja. Ya kalau gym itu nanti kayak gitu modelnya. Jadi harus dilengkapi dengan data-data terkait dengan yang dijadikan pembanding. Ya. Oke, yang lain? Tadi Mas apa yang mau bertanya? Aljeris Pak. Oh ya Mas Aljeris. Jadi kalau Pak izin bertanya, kalau misalnya rumahnya itu lantai 2 kan Pak, terus lantai satunya itu ada usaha rumah makan dan lantai 2-nya itu tempat tinggal, itu kira-kira gimana Pak? Ya tadi kalau DKPB menggunakan biaya tidak ada masalah. Aslinya kan kita menggunakan struktur awal. Saya yakin walaupun dia rumah makan, karena pada awalnya dia membangunnya konstruksinya dalam bentuk tempat tinggal, maka jarak antar kolomnya juga akan sama. Jadi dia bisa menggunakan satu tipe rumah, kalau DKPB ya, menggunakan tipe rumah yang sama. Ya. Nah kedua, kalau misalnya kita pakai metode yang lain, misalnya menggunakan apa? Menggunakan gym. Ini menjadi masalah. Kenapa? Kalau menggunakan gym, maka akan susah memperkirakan sebenarnya tingkat pengembalian, saya menggunakan pengembalian residensial atau pengembalian sebagai rumah makan, properti rumah makan. Itu akan berbeda jauh. Jadi kalau ketemu kasus kayak gitu, kita bukan lagi bicara masalah baiknya mana gitu. Maka kalau saya ditanya, kalau saya ketemu data kayak gitu, penilaian rumahnya saya menggunakan apa? Saya menggunakan biaya penilaian rumahnya. Karena biaya itu sebenarnya tidak memperhitungkan rumah itu mau dipakai sebagai apa. Karena dia menghitung gimana membuat bangunan itu, bukan peruntukannya. Tapi kalau data pasar, terus pendapatan, itu juga terkait dengan peruntukannya. Ya, karena beda peruntukan residensial menggunakan data pasar. Kalau kemarin juga saya mengikuti acara ini survei untuk tanah dan sebagainya, ternyata memang ketika dia mengkawasan residensial dan dia dengan kawasan komersial itu beda jauh untuk kita bicara melakukan penyesuaian. Jadi kalau misalnya ada perbedaan dua ini, ya kita data yang satu tidak bisa pakai untuk data yang lain. Kalau residensial dan komersial, yang paling mungkin kan adalah pendekatan biaya. Nah tadi ya kalaupun kita mengacu ke DKPB, ya, dia pasti secara umum karena dia tempat tinggal, kolom-kolomnya pun pembentukannya pun pasti ngikutin tempat tinggal. Ya, struktur bangunannya kalau kalian lihat apakah kayak sekolah, pasti rumah makannya juga di sana sama. Ya, nggak mungkin strukturnya kayak sekolah, nggak ada tiang-tiang di tengah dan sebagainya, pasti ada gitu yang dilakukan. Ya, jadi nggak ada penyesuaian yang lebih lanjut. Ya kalau mau lebih detail lagi sebenarnya membandingkan terkait dengan koefisien dindingnya, misalnya, oh dindingnya ini ada yang nggak berdinding gitu sebagiannya dibanding dengan atasnya. Tapi itu sebenarnya nggak masuk ke ini dalam DKPB, dianggap ya udah kalau tipe bangunan 1-1, 1-2, karena kemudian Pak itu masuk ke 1-2 karena 2 lantai, ya udah ngikut 1-2 aja gitu. Gitu Mas Ajil. Jadi memang kalau model yang hybrid kayak gitu agak hati-hati saya kalau menggunakan data pasar maupun pendapatan. Tapi kalau biaya sama saja. Ya, sama saja. Saya membangun rumah, saya membangun sesuatu untuk tujuan apa? Ya saya ngitung cost-nya. Cost untuk membangun properti tadi tanpa melihat peruntukannya. Kalau data pasar, dia harus melihat salah satunya peruntukannya. Kenapa? Karena menentukan saya mau pakai data pembanding yang mana yang saya akan kategorikan sebagai sebanding dan sejenis. Ketika kita bicara pendapatan juga sama. Saya pakai data mana yang menggambarkan pendapatan dari suatu jenis properti residensial atau komersial. Karena nature-nya beda antara residensial dan komersial untuk dalam pengembalian ROA-nya ya, return of asset-nya. Itu akan berbeda jauh. Itu mungkin itu jawaban singkatnya Mas Almis.
Oke Pak, makasih banyak Pak penjelasannya. Ya, silakan yang lain. Izin bertanya Pak, Mas Afan, silakan Mas Afan. terkait biaya penyambungan Pak, itu biaya penyambungan PLN misalnya Pak, itu udah mencakup kayak KWH meter, terus kabel-kabel yang dari tiang listrik ke itunya ya Pak ya? Kalau penyambungan pertama sampai dengan titik meterannya itu semuanya PLN. Ya, semuanya PLN, kita nggak ngeluarin. Dari titik meteran ke rumah kita itu baru kabelnya kita. Itu yang saya tahu ya. Sama juga saya ketika dari depan sampai dengan meteran kemarin saya masang itu udah langsung itu masuk biaya penyambungan. Ya, sampai titik meteran. Tapi meteran ke dalam itu kita. Ya tergantung nanti Berarti nanti harus ditanyakan spesifiknya berapa gitu ya Pak sama petugas PLN mungkin gitu. Ya, ditanyakan aja misalnya biaya penyambungan baru berapa untuk misalnya punya Mas Afan rumahnya 1.300 kWh misalnya ya. Maka tinggal tanya aja biaya penyambungan 1.300 kWh berapa sih? Itu aja angkanya yang diambil. Oh baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Jadi ternyata KWH-nya juga menentukan 450, 900, 1.300, 2.200 kalau nggak salah ya, 2.300 saya lupa. Itu penyambungannya beda, ya, biaya penyambungannya beda. Jadi kalian tinggal minta datanya aja ke PLN, minta tanya ke berapa kalau PLN teman teleponnya. Pak, penyambungan untuk sekian KWH di daerah ini berapa rupiah misalnya. Nah itu baru ambil angkanya itu yang dimasukkan ke dalam perhitungan. Ya, sekali lagi saya nggak ngecek satu-satu, tapi saya akan ngecek beberapa. Ya, artinya saya juga bisa nelpon hal yang sama ke PLN untuk nanyain penyambungan di daerah tertentu. Ya takutnya beda-beda. Saya nggak tahu, harusnya standarnya sama nasional, tapi nggak tahu deh. Karena kemarin kayaknya beda antara yang misalnya saya pernah itu ada selisih 100, 200 tuh ada selisih. Ya. Pak, izin bertanya Pak. Kalau rumahnya itu 2 lantai tapi di lantai 2 itu cuma kayak balkon doang gitu gimana Pak? Dihitungnya tetap 2 lantai apa 1 lantai Pak? Cuma 1 ruangan doang gitu Pak di lantai atasnya. 2 lantai, cuma 1 ruangan aja. Iya, yang di atas itu cuma 1 ruangan aja kecil gitu, ukurannya 3 kali 10 kalau nggak salah, 3 kali 8 sampai 10 meter Pak, kurang lebih. Kita lihat di sini. Tinggi lantai, luas atap. Ini ada luas atapnya. Berarti luas atapnya cuma berapa tadi? Luas atapnya pokok nggak full Pak, sama. Jadi kan itu di atas itu sisanya atap doang kan. Nah habis itu ada yang 1 ruangan itu di lantai 2. Nah itu di atasnya juga atap. Jadi luas atapnya sama kayak luas nggak sama deh Pak. Selisih luas lantai yang atas doang Pak. Oke. Sekarang gini. Jadi nanti sebenarnya penyesuaiannya berarti luas tetap saja dihitungnya cuma sedikit ya. Kalau cuma sedikit strukturnya juga berbeda ini. 3 kali sekian ini ya. Saya sebenarnya harusnya ada ini yang susahnya di sini nih kayak gini Mang. Sebenarnya kalau kita mau menyesuaikan ya luas bangunan dan luas atap di sini ya. Ini sebenarnya menggambarkan luas atapnya menggambarkan luas dasar bangunan kalau mau dilihat ya. Kalau kita coba lihat di tipenya ini, saya coba pakai rumus coba. Maaf Pak, belum share screen Pak. Ya benar. Sebenarnya menggambarkan luas dasar bangunan kalau luas atap itu sendiri sebenarnya, ya, menggambarkan luas dasar bangunan. Saya belum melakukan uji coba yang di sini ya, yang melakukan uji coba yang di sini. Kalau misalnya saya sebagai penilainya, ini sebagai polisinya ya, sebenarnya bisa saja saya menganggap itu sebagai luas selasar atau luas atap berteras, selasar luar beratap atau teras. Saya anggap ini sebenarnya.
saya tetap bisa pakai satu lantai, tapi saya anggap ini, ya, saya bisa anggap ini. Nanti yang ini yang akan menjadi untuk fungsi bangunan ruang, ya, fungsi bangunan ruang. Nah, nanti di sini yang beratap teras ini saya lihat ya kondisinya seperti apa koefisiennya. Karena dia pasti mengacunya ke angka total ini, dia pakai rumus ini ya. Jadi kita anggap bisa pakai selasa ruang atap teras berapa meter persegi. Nah, komponen per ininya adalah sebenarnya ini per meternya ini, ya, per meternya ini. Ya, nanti tinggal luas bangunannya, tetap luas bangunan awal, atapnya juga luas atap awalnya, tapi saya tambahkan ini aja. Ya. Nah, koefisiennya kalau atap nanti di sana juga ada, dia berapa luasannya, angkanya per meternya dapat, koefisien 0,5 karena dia itu untuk bangunan di luar rumah kita seolah-olah ya, soal kita terus nanti itu ngikut aja perhitungannya. Jadi tambahkan fungsi bangunan atau ruang, ya itu sebagai suatu hal yang khusus. Ya. Tapi nanti saya juga tanyakan lagi. Tapi kalau saya pandangan saya itu sebenarnya kayak apa cuma tambahan kecil saja. Jadi bukan artinya sebenarnya kalau kita mau bangun rumah ya, struktur bangunan kita nggak terlalu banyak berubah antara lantai 1 dengan lantai 2 lantai dalam satu lantai ketika cuma ada sebagian saja yang berapa ukurannya 3x3. Iya Pak, kurang lebih 3x5 sampai 8 lah Pak, segitulah. Ya. Ukuran garasi loh Pak, di atasnya garasi. Oh iya. Ya paling saya menggunakan tadi dianggap sebagai selasar luar beratap atau teras, saya anggap sebagai seperti itu. Karena tambahannya kecil, tidak mempengaruhi struktur secara utuh yang semuanya ya. Nah yang gue tanyakan sebenarnya tadi, kalau saya sih biasanya akan bertanya-tanya apa terkait dengan struktur. Misalnya gini, tanya sama orang tua misalnya, Pak, ini sebenarnya kalau kita mau bikin 2 lantai, kita perlu merubah tiang-tiangnya enggak, betonnya kita rubah enggak? Kalau jawaban orang tua Anda bilang, enggak itu udah siap untuk 2 lantai, maka harusnya kalian melakukan penyesuaian kira-kira di sini, di struktur atap ini. Di struktur rangkanya kalian harus disesuaikan nih. Kalau dia bilangnya, ya, beliau bilangnya bahwa ini siap untuk 2 lantai strukturnya. Nah, kalau dia siap untuk 2 lantai, saya akan menggunakan ini pakai walaupun ini bangunan 21, saya menggunakan angka di bangunan tipe 22. Material untuk struktur rangka beton misalnya. Saya instead pakai ini, saya pakai ini. Ya. Saya akan pakai ini. Tapi koefisiennya saya akan kurangi, bukan 1, tapi 0,75. Kenapa pertimbangannya? Karena bangunan 2 lantai, maka dia memperhitungkan juga dinding-dinding yang ada di lantai 2. Sementara lantai 2-nya belum saya bangun. Berarti barusan lantai 1. Lantai 1 udah full, lantai 2 belum saya bangun. Maka koefisien itu saya kali 0,75. Anggap aja saya juga masih ada pekerjaan 25% di level atasnya. Karena kalau level atasnya itu ketika di bangunan 22 dia tidak sekuat bangunan yang di lantai bawahnya. Ya, artinya ketika dia bangunan tipe 22 sebenarnya strukturnya itu yang paling kuat di lantai bawah, bukan di lantai atas. Yang paling kuat karena dia diminta untuk menopang dak-dakan yang di lantai atas, ya, lantai 2-nya. Lantai 2-nya gimana? Dia hanya menopang struktur atap. Makanya saya kecenderungannya kalau model kayak gini apa yang saya pakai? Kalau yang rumah tumbuh, model rumah tumbuh, itu saya pakai ini. Pakai dia, walaupun dia tipe bangunan 21, rumah 1 lantai, ya, dengan struktur komponen rangka aja yang dia perlu desain, yang lain nggak ada, cuma rangkanya saja. Saya pakai angka ini, tapi saya kasih 0,75-nya. Kalau bertanya ke saya model kayak gitu ya. Jadi kalau yang tadi kasusnya Mas siapa tadi? Saya lupa. Ibnu Pak. Mas Ibnu ya. Kalau sama Mas Ibnu, saya lebih cenderung pakai yang selasar ini. Ya, saya pakai selasar. Saya nggak pakai.
Gimana? Izin bertanya satu lagi Pak, kan yang Ya. kemarin ngitung struktur bawah itu kan luas bangunannya sama yang terasnya itu kan dihitung setengah kan Pak. Nah yang ini masih sama Ya. yang kemarin? Iya, ini kan sama nih, masih 0,5. Ada koefisiennya 0,5. Oh, berarti masih sama. Ya. Jadi yang di luas struktur rangka itu terasnya ikut nggak Pak? Struktur bawah sama struktur rangka itu yang dihitung luasnya 1792 itu. Oh enggak, ini enggak. Ini berarti luas bangunan bawah saja ini. Ya, ini luas bangunan itu 82 itu total bangunannya. Jadi artinya kalau misalnya nanti bangunannya tetap satu lantai, ya tetap bangunannya tetap satu lantai. Jadi bangunan ini non basement satu lantai, luasnya luas bangunan satu lantainya itu berapa? Misalnya 1000 misalnya. Nanti tambah lagi luas atapnya juga 1000. Selasar, nah tadi berapa 5 kali sekian, ruang sidang nggak ada misalnya, terus ikut aja ini langsung ya, tapi tetap 0,5 ya, tetap 0,5. Kenapa 0,5 ya? Karena ini adalah harga per meter bangunan yang dengan tipikal di atas ya. Sementara sebenarnya yang atap ini, biaya atapnya dia kan bangunan ini punya atap sebenarnya. Tapi sebenarnya kan nggak dihitung, karena udah dihitung di angka yang di sini, luasan yang di sini. Kan tadi kita luasnya sini, luas atap sama luas bangunan kita samakan kan? Karena kan kita ngitungnya dari lantai bawahnya saja, kita samakan. Ya sebenarnya ini nggak di sini kenapa dari 0,5, karena nggak ada struktur atapnya nggak dihitung, ya. Terus struktur apanya nggak dihitung, struktur atap, struktur rangka atapnya nggak dihitung di sini semuanya. Lantainya juga nggak dihitung, kan lantainya dia ngikut mana? Ikut bawah. Pondasinya juga nggak dihitung, pondasinya ikut bawah. Bawahnya dia yang tadi, yang karena dia di lantai 2 ya. Jadi saya akan ngitung itu, ya tetap 0,5. Kalau mau detail lagi, berarti saya kasih koefisien. Kalau mau detail lagi, tapi menurut saya kayak gini cukup dikasih keterangan saja. Koefisien lantai 1 misalnya, 0,5 dikali koefisien lantai yang ini, berarti 1,090, cuma nggak terlalu signifikan buat saya sih. Jadi nggak, kalau cuma kayak gitu, saya lebih cenderung dikali 0,5 saya dianggap sebagai teras, ya. Tapi posisinya di atas, itu aja. Itu Mas, itu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Yang lain. Jadi saya misalnya nanti dapat foto rumah kalian, ya jadi kalau mau lengkap, ya beberapa kemarin juga banyak yang nggak pakai foto rumahnya, padahal kita bilang analisa BU dan analisa ini sudah termasuk dengan data properti ya, ada yang nggak ada fotonya, dimensinya ya nggak ada gitu. Dia fokus di lokasi, titiknya di sini gitu kan. Tapi untuk yang terkait dengan kemarin saya disebutkan data khusus dan data umum. Data khusus itu apa sih? Data umum itu apa sih ya? Terus sama kalau nggak salah di dalam soalnya itu ada terkait dengan objek ya, detail objeknya. Jadi poin-poinnya kan itu ya, data khusus, data umum, detail objeknya. Objeknya berarti sederhana-sederhana tentang rumah kalian. Fotonya, kalau bagus misalnya foto tampak depan, tampak samping, tampak belakang misalnya, bisa seperti itu. Jadi kalau kita melakukan penilaian juga dengan ruangannya juga kita foto misalnya untuk menggambarkan ya, oh ruangannya waktu dinilai ruangannya masih bentuknya kayak gini gitu ya. Jadi selengkap-lengkapnya, mau dibilang selengkap data yang paling lengkap di mana sih gitu. Ada fotonya, ya ada ininya. Sama juga, karena itu nanti bisa pada waktu menilai kita salah satunya adalah toolsnya adalah itu untuk melihat bahwa kewajaran nilainya seperti apa. Kalau saya sebagai pembaca atau pemohon penilaian, saya juga akan lihat oh si penilaiannya itu udah memperhitungkan ini belum. Nah, kalau dia ada foto misalnya di sana ini fotonya ini seperti ini, maka si pemohon langsung tahu oh iya dia udah memperhitungkan sebenarnya karena dia melihat menghitung ya dengan data yang dia sajikan di dalam kertas kerjanya. Nah, ini dilampirkan saja untuk model-model seperti itu pada waktu penugasan akhirnya. Untuk laporan saya pikir kalian udah pegang ya, nanti ya saya share lagi lah untuk laporannya kalau mau dimungkinkan. Oke, yang lain? Ada pertanyaan?
Nah, nanti penugasannya yang kalian untuk yang kelompok, mungkin saya akan kasih semuanya itu karena kalian sudah pernah ya setengah tahun udah pernah di stand kan ya, setengah tahun ya. Nah, nanti beberapa mungkin saya kasih orang Jakarta untuk satu timnya atau gimana lah, tapi yang jelas saya ingin lihatnya penilaian di sekitar Tangsel aja, yang tanah kosong, ada yang bangunan gitu. Nah, bangunan biar nanti ini saya akan memberikan bangunan yang mungkin bangunan di stand saja. Ya, bangunan stand yang kalian tahu secara umum bangunan apa gitu kan. Apa gedung baru yang stand, gedung I, gedung J misalnya salah satunya, atau yang lain. Kalian bisa search gedung I, gedung J terkait dengan nanti saya juga cari tahu data keluasan dan sebagainya. Strukturnya kalian bisa perkirakan misalnya kira-kira strukturnya seperti apa, dan kalian bisa melakukan penghitungan terkait dengan tersebut misalnya. Dan kan memang udah pengetahuannya kan cenderung sama ya, misalnya kalian bisa membandingkan, oh ini ada Google View juga bisa kelihatan dindingnya kira-kira apa, sekian persen kaca, sekian persen apa gitu. Jadi satu tim bisa menilai dua tim bisa menilai satu bangunan yang sama atau satu tanah yang sama. Ya, saya berikan penugasan itu nanti paling di posisinya di Tangsel yang saya juga tahu itu tanah maupun gedung. Jadi mungkin salah satu ada tanah, salah satu lagi di gedung. Nanti kalian presentasi ya. Ini masih ini lagi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Niat dua pertemuan ini saya kemarin sudah sampaikan, khusus saya membahas tentang yang kalian lakukan, yang akan kalian lakukan di final. Setelah ini tidak akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penugasan kalian selain setelah dua pertemuan ini. Jadi jangan sampai pertanyaannya adalah setelah atau mendekati penilaiannya nanti atau mendekati ujiannya nanti. Pertanyaan 2 minggu ini saya dedikasikan untuk penugasan kalian di final. Karena sebenarnya ada materi yang terkait dengan gym, saya pikir nggak terlalu banyak di sana materi gym, kalian juga udah mendapatkan. Cuma pesan saya untuk gym menggunakan data residensial, TCIM juga saya nggak, kayaknya enggak lah gitu. Lebih kecil kalau residensial. Terus kemarin juga untuk yang form pajak terus terang kalian udah mendapatkannya di Tekbank, sehingga nanti kalaupun ada pertanyaan bisa lewat saya pertanyaannya, nanti saya sampaikan ke teman-teman dosen pajak kalau ada pertanyaan. Kalau untuk yang di JKN bisa sampaikan juga, kalau saya nggak bisa menjawab nanti saya juga tanyakan ulang ke penilai JKN. Sama terkait dengan penggunaan ini. Jadi ini juga baru, ternyata mereka juga ini baru kemarin sosialisasi ada apa bulan apa katanya, saya juga miss ya terkait dengan 34,0 ya. Terus asumsi dasarnya agak lebih simple, sebenarnya lebih simple daripada yang kemarin aslinya ya, lebih simple daripada yang kemarin. Jadi waktu saya melihat ini, tapi karena simple jadi akhirnya apa, generalisasinya terlalu lebih luas lagi gitu, yang harusnya dulu itu bisa didetailkan sekarang digeneralisasi ulang. Tapi ya nggak apa-apa, nggak ada masalah buat saya. Jadi bisa ya, untuk pembelajaran nggak masalah. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Baik, bertanya Pak. Boleh. Misalkan kita punya data pembanding. Nah, katakanlah ini data pembandingnya ini beda kecamatan dari properti yang dinilai Pak. Nah, terus ketika melakukan penyesuaian terkait lokasi, misal jarak ke pusat kegiatan. Nah, itu acuannya itu harus sama nggak Pak? Maksudnya pusat kegiatannya itu harus sama nggak? Atau sendiri-sendiri? Misal yang properti dinilai pusat kegiatannya di kecamatannya dia. Nah, yang data pembandingnya juga gitu Pak? Gimana Pak? Ya, ini kan terkait dengan CBD, lokasi. Jadi lokasi salah satunya terkait dengan jarak ke pusat kegiatan atau CBD-nya. Nah, saya perlu mengingatin salah satu di sini adalah nggak selamanya lokasi itu terkait dengan jarak CBD, nggak selamanya. Ya. Artinya bahwa memang CBD itu berpengaruh, tapi penentuan titik CBD kan macam-macam ya. Jadi bisa saja tidak ada penyesuaian dalam hal ini karena beda kecamatan, ada penyesuaian apa nggak, bisa aja nggak ada penyesuaian. Kenapa? Ya karena CBD-nya sama-sama jauh. CBD-nya itu bukan titik yang ini,
misalnya CBD-nya adalah kalau di kota saya misalnya di Purwokerto ya, di Purwokerto. CBD-nya di Purwokerto, kecamatan saya kecamatan Kalibagon, terus ada lagi tetangga saya kecamatan Sukaraja misalnya. Ya sudut pandangnya bukan CBD yang di kecamatan saya atau kecamatan tetangga saya, mengacunya misalnya ke daerah aglomerasinya ke Purwokerto gitu misalnya. Sehingga sebenarnya penyesuaian terkait dengan lokasi nggak terlalu jauh antara walaupun beda kecamatan tadi. Atau memandang yang paling kuat yang mana CBD-nya, makin mendekat kemana yang paling naik, kan sebenarnya itu, ya itu yang berpengaruh salah satunya. Jadi itu sebagai patokan ya terkait dengan lokasi. Kalau saya bisa membandingkan antara yang lokasi dengan akses ya, aksesibilitas memang. Itu salah beberapa memang sangat kalau kemarin kalau masa ada suatu pelatihan webinar yang dilakukan oleh Direktorat Penilaian terkait dengan survei data lapangan ya. Itu bagus banget sebenarnya. Saya nggak tahu undangannya sampai ke kalian atau tidak. Saya ikut juga agak telat. Disamakan gimana jaga CBD. Jadi nggak selamanya bahwa kayak gini. Karena even nih misalnya untuk residensial kadang malah naiknya tuh tinggi banget di daerah yang di luar CBD-nya misalnya. Dan sebagai contoh kalau kita lihat sekarang misalnya di Jakarta di BSD dan sebagainya nilainya tinggi tanahnya hampir setara misalnya dengan yang mungkin di Tanah Kusir. Kalau kita memandang CBD-nya dari Sudirman residensial, kenapa seperti itu gitu? Ya, karena ternyata salah satunya adalah masalah akses, jadi terpengaruh di akses. Misalnya di daerah-daerah Tanah Kusir, kalau ke Sudirman butuh berapa jam, daerah yang di BSD butuh ke Sudirman juga berapa jam. Ternyata jaraknya sebenarnya hampir sama, bahkan malah lebih enak kalau yang dari Serpong misalnya dari BSD, kenapa dia langsung tol dan jalannya besar. Sementara daerah di sekitar Tanah Kusir, kalaupun mau ke pusat kota Jakarta misalnya, dia menggunakan jalan-jalan yang sifatnya umum, kecil ya, dan crowded gitu. Jadi banyak terus preferensi orang untuk tempat tinggal lebih memiliki CBD memilih ke BSD daripada yang di Tanah Kusir. Notabene jarak ke Sudirman deketan mana? Ya deketannya Tanah Kusir daripada yang di Serpong. Tapi secara harga tanah gimana residensial? Kita bicara residensial. Ternyata relatif lebih tinggi yang di BSD. Nah ini juga sama kalau kita berikan analogikan bahwa saya menghitung CBD-nya yang mana gitu. Nah saya tanya malah berpengaruh nggak CBD itu terhadap harga tanah di sana? Ya jadi jangan seolah ada jarak CBD maka saya hitung jarak CBD. Enggak. Jadi yang namanya penyesuaian itu enggak selamanya faktor-faktor yang tadi kita bicarakan itu akan masuk ke dalam penyesuaian. Hal-hal yang memang tidak terlalu berpengaruh secara signifikan, yang tidak kelihatan banget ya di sana, bisa saja kita malah negasikan. Lokasi kita anggap sama misalnya. Asumsinya karena tadi ya sama-sama cuma tetangga desa, tapi dia beda kecamatan misalnya. Atau sama-sama memang di rentang harga yang sama, kalau dalam itu di CNT yang sama misalnya. Atau titik-titiknya mungkin bukan malah CBD ini, jarak CBD-nya kalau saya itu ke jalan utamanya, dia titik CBD-nya juga ke jalan utamanya juga. Nah, jalan utama kan memanjang ya. Ya kalau bisa di ini, kalau di daerah saya kecenderungannya misalnya gini. Jadi yang namanya jarak yang berpengaruh terhadap harga misalnya, ini sebagai contoh ya, ilustrasi aja di tempat saya. Kita harus memahami banget propertinya. Ini jalan nih, jalannya jalan Purwokerto, aduh, kok nggak poin. Bisa ya? Di jalan ya. Terus ada lokasi kita di sini. Lokasi kita di sini yang bagian. Ini kok saya nggak bisa ininya. Satunya lagi lokasinya di sini. Ini mungkin beda kecamatan. Tapi ternyata yang berpengaruh itu adalah bukan CBD satu titik yang di sini gitu, bukan gitu. Kok saya nggak bisa gambar ini ya. Dia berubah lagi menjadi ini, aneh. Ada yang salah ya.
Zoom-nya aneh. Oh, nggak bisa deh. Oh, bisa. Ya. Tuh. Jangan tahu salahnya di mana nggak saya nih. Aduh. Oke, anggap aja ada contoh ya, ini bara satu di sini, satu di sini. Jadi CBD bukan suatu titik kadang. Yang kita jalan, yang pengerik harga itu misalnya jalan utama yang hitam ini. Ya. Jadi ini walaupun beda kecamatan, tapi ternyata dia memperhitungannya dari jarak yang ke sini. Makin mendekati jalan itu makin lebih mahal relatifly. Tapi juga dia biasanya ada range. Jadi misalnya sekian kilometer dari sini itu dia baru berubah. Jadi mungkin ada range 1, ada range 2 gitu. Dia juga sama ada range 1, ada range 2 misalnya kayak gitu. Jadi sebagai contoh ya. Ini sebagai contoh terkait dengan penghitungan ini CPD-nya seperti apa sih misalnya. Jadi enggak selamanya itu adalah yang mempengaruhi harga. Makanya yang memahami itu kalian. Makanya saya selalu kalau saya melakukan penilaian itu yang memahami itu kalian, bukan saya. Itu artinya terkait ini. Saya perlu sesuaikan nggak? Gitu. Nah, datanya mengatakan apa? Datanya mengatakan apa? Jadi sebelum kalian mendapatkan datanya, jangan mengambil kesimpulan bahwa ini mempengaruhi, ini tidak mempengaruhi. Ya, atau menanyakan ke saya ini berpengaruh atau enggak? Karena saya nggak tahu datanya. Ya, saya nggak tahu datanya. Yang memahami itu kalian untuk terkait dengan tempat tinggal kalian sendiri. Kalau saya tanya, misalnya di saya mempengaruhi, misalnya saya melakukan penilaian perumahan dan perumahan, itu udah jelas ya dari sisi konteks perumahan itu berpengaruh banget besar di sini ya. Secara umum dia berpengaruh ya. Saya tinggal nyari data kirain harga tanah sekitaran yang perumahan sama harga tanah sekitaran yang non perumahan. Nah itu saya jadikan sebagai penyesuaian nanti selisihnya. Jadi nggak langsung saya datanya langsung kita presentasi gitu enggak, tapi yang saya lakukan adalah melihat dari data klasifikasi yang ada atau penawaran yang ada antara yang data perumahan maupun dengan data yang satunya. Sama juga ini juga saya pikir Anda bisa lagi ya melakukan riset kecil-kecilan saja terkait dengan harga tanah yang di A dan di B, perlu agak penyesuaian lokasi. Siapa tahu ini jaraknya sama terhadap CPD, pengaruhnya sama ya. Itu mas jadinya kompleksnya. Jadi nggak bisa menjawab gimana saya penentuan CPD-nya. Jadi pertanyaannya bukan gimana penentuan CPD-nya, tapi bagaimana CPD tadi berpengaruh terhadap properti saya dengan properti yang lain. Kalau memang itu berpengaruhnya sama, maka saya nggak akan melakukan penyesuaian. Kecuali cuma satu CPD dan kita lakukan penyesuaian, boleh saja seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, makasih Mas Willis. Yang lain silakan. Pak, mau tanya Pak, yang DKPB yang kali ini yang 4.0 ini masih ada penyesuaian untuk dinding kopelnya gitu? Ada. Adjustment dinding ada di sini. Nah, berarti kita nanti lakukan adjustment dinding kalau kopel atau non kopel, masukkan di dalam perhitungannya di mana coba kami sini bisa masukin ke salah satu. Oh, ya. Sorry. Ya, penyesuaiannya ada di sini. Adjustment dinding ada, tetap ada. Ya. Sorry. Jadi tidak ini bulan nggak ada penyesuaiannya ya, koefisiennya. Ya, kalau kalian misalnya itu berapa persen? Ya kalau seluruhnya yang ambil yang maksimal ya, ambil yang maksimal karena ada beberapa titik biasanya kita juga untuk kopel ya. Untuk kopel misalnya di sini ada antara 6 sampai 15, 20, misalnya kategori 1 ada 8 sampai 12. Kalian kan cenderung ke sini nih, dua ini perumahan-perumahannya. Jadi kopelnya gimana? Kalau semuanya kita yakin semuanya itu kopel ya, aja maksimalnya 16%. Ya, karena bisa beberapa ada yang kita bikin dinding sendiri gitu. Saya juga ada beberapa bagian yang bikin dinding sendiri. Maka saya bisa ambil angka di 13 atau 12% misalnya, atau malah di angka 15% gitu. Kalau semuanya kita dalam satu titik ini semuanya kopel, dua sisi misalnya, ya pakai ini. Ini satu sisi. Yang beda sisi berarti yang ini. Ya.
Couple dua sisi artinya kalau yang ini biasanya kalau yang ini di hook ya. Di hook kita ya cuma berbagi dinding satu sisi saja. Ini berbagi dinding dua sisi. Jadi tetap ada penyesuaiannya, masukin di mana? Masukin di sini juga bisa. Kasih keterangan saja di sini. Ini penyesuaian akibat couple gitu misalnya. Kalau misal nanti ada penyesuaian lagi terkait dengan Itu memang ya. Gimana, Pak? itu nilainya memang Maaf, Mbak. Gimana? itu nilainya memang minus Pak, yang minus 8 sampai minus 12 ya Pak. Bukan minus. Dia minus karena dia itu mengurangi ininya, mengurangi nilai yang ada, penyesuaian couple-nya. Jadi kalau dibilang minusnya di sini ya minus, ayo kita kurangi antara nilai tadi dengan nilai sekian persennya dari ini. Jadi penyesuaiannya kalau kita banding ya, ini berarti koefisiennya akan ini kalau kita 100% ya, 100% berarti dikurangi sekian persen aja, dikurangi 16% misalnya. Ini sama dengan 1% dikurangi 16%. Jadi penyesuaian sebenarnya 0,84 ya. Jadi penyesuaiannya minus terhadap dindingnya yaitu bukan ini langsung dimasukkan di sana minus gitu enggak. Artinya nilai yang 100%, harusnya kan 100% nih. Karena ada dinding couple-nya anggap aja 16%, maka dia dikalinya koefisien 0,84, sorry. Ya. Jadi penyesuaian di sini kalau sebagai contoh, kalau dia ternyata couple misalnya, ya. Tapi kan masa gedung bertingkat couple ya kan enggak ya. Ya anggap aja lah kita couple, terus di sini aja di dinding untuk ininya dia couple nanti di sini 0,84. Di sini ada nih. Harus diperhatikan. Nah penyesuaian 0,84 kalau dia couple. Couple untuk bangunan tipe 22 sebagai contoh ya. Itu dengan 12 sorry. Karena kalau high rise building nggak mungkin couple ya. High rise building nggak mungkin couple. Sorry. Jadi seperti itu ya Mbak ya. Jadi itu minus, tetap minus. Ya, bukan ininya. Jadi tinggal di minus sekian persen gitu dari 1 berarti minus berapa persen gitu. Di material. Oke, baca. Terima kasih Pak. Oke, makasih Mbak Frederica. Pak, mau nanya lagi Pak, itu Boleh. tadi yang di DKPB itu ya ada sidang, itu maksudnya apa ya Pak? Sidang. Ruang sidang. Yang bagian mana? Ruang sidang itu ruang sidang. Ya, jadi dia fungsi bangunannya tuh khusus gitu. Dia ruang sidang. Karena kalau kita bicara ruang sidang itu apa? Dia ada struktur tambahan lagi aslinya. Jadi ruang sidangnya tuh ada nggak gitu. Ya nanti selasar ada apa gitu. Di panduannya tuh kalau nggak salah lengkap. Nanti panduannya saya upload lagi untuk yang panduan terbarunya. Saya kasih panduan terbaru dan kertas kerja terbaru saya berikan lagi di sana. Tapi secara umum sebenarnya ini kan hanya terkait gedung-gedung perkantoran ya, yang sidang itu enggak. Kita enggak makanya saya nggak singgung karena kita bicara masalah residensial. Residensial paling cenderungnya selasar, terus atap, terus teras gitu ya, dianggap seperti itu. Ini tipe ini misalnya luasan nanti kalau dia per meter ini sebenarnya per meternya tipe ini adalah 3.692 ya per meternya kosnya, NRC per meternya. Makanya ini dibagi luasannya, total luasnya. Oke, yang lain silakan. Nanti saya kasihnya yang original ya, jangan yang ini. Yang ini saya nggak save nanti. Pak izin bertanya Pak. Oke, masalah jadi nanti di Excel-nya yang biaya ini yang diubah itu yang disesuaikan sama diubah itu cuma di contoh perhitungan DKPB sama material doang Pak? Iya, kemungkinan di bagian ini aja nih. Oh. Ya, sama bagian ini kalau memang ada yang khusus-khusus. Ya, jadi harga satuan, koefisien itu dilakukan penyesuaian pasti. Nah, ini kan data kita kan ini ya pasti dirubah ya, data kita karena kita data kita. Nah, ini kita akan rubah karena ini kan langsung rumus ya, rumusnya
menggunakan DKPB Jakarta. Sementara kita milihnya misalnya bukan Jakarta. Sebenarnya dirubah ininya sebenarnya, yang dirubah ini. Jadi kalau mau dirubah, enaknya sebenarnya kalau materialnya sama persis dengan yang ini, yang dirubah adalah 1 dan 2. Itu yang saya berikan kan 1 dan 2 nih ya, tabel 1 dan tabel 2. Jadi sebenarnya ini yang dirubah. Ya. Yang dirubah ini. Kalau ini sebenarnya nomor 2, soal nomor 2 enggak? Nomor ini aja yang dirubah. Ini semua yang dirubah sebenarnya. Kalau lebih tepatnya lagi, sebenarnya yang dirubah hanya ini saja kemungkinan, karena kalian tipe bangunannya antara 1-1 dan 1-2. Ya, jadi kemungkinan cuma yang dirubah yang cuma ini aja, bagian-bagian ini. Nah, sampai sini. Terus ini semua dirubah. Ini semua dirubah. Nah, ini tinggal ngitung yang ini misalnya kusennya kusen kayu, kusen apa, dindingnya, material dindingnya apa, misalnya kayak gitu. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Ininya kalian kalau ini nanti sesuaikan aja ya, tipe dindingnya misalnya ada yang kayu, ada yang kusen kayu, ada yang kusen aluminium. Kayaknya dibandingin aja yang kusen kayu dan sekian persennya dari kusen aluminium. Nah, ini bisa dibagi 2 juga. Ya, tinggal dibagi 2 aja. Tinggal kayak tadi saya sampaikan. Insert aja di sini ada yang material kusen kayu, ada yang di sini. Di sini ada material. Di sini ternyata ada material apa lagi misalnya. Ini ada kesalahan. Oke. Ya. So, internetnya kacau. Apa komputernya kadang hang-hang gitu. Oke, jadi benar-benar kalau kalian bisa mendetailkan lebih bagus ya. Tapi sekali lagi ya kalau kalian memang niatnya mau melakukan penilaian benar-benar ya sampai detail. Kalau misalnya punya kusen kayu, dindingnya kusen kayu, kusen aluminium sebandingan misalnya, yang kusen kayu sekian persen, kusen aluminium sekian persen misalnya, ya udah. Baik, kalian bisa lagi dalam menentukan mana yang berapa persen kusen kayu dan berapa persen yang kusen aluminium ya. Jadi enggak ini bukan patokan yang pasti juga bahwa ini seperti ini. Ini kenapa sih? Kok perintahnya kok kayak berulang-ulang? Ada sesuatu yang salah kayaknya. Menurut saya lagi sering kayak gini, sering nggak tahu kenapa. Perlu diganti. Ya, jadi nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang misalnya akan di ini ya, harusnya kalian juga udah, makanya tadi berdasarkan kalian udah punya data yang sudah oke, tinggal ditanyakan perlakuannya gimana gitu. Karena sebenarnya tidak banyak berubah. Kalau saya lihat ini tidak banyak berubah, cuma berubah dalam hal penyajian saja. Yang kelihatan banget berubah adalah terkait dengan titik lampu, itu jelas berubah banget. Tapi berubahnya jadi lebih sederhana. Terkait dengan koefisien lantai juga perubahannya juga jadi sederhana. Tidak lagi dibuat keterjal lantai 1 berapa, lantai 2 berapa, lantai 3 berapa, lantai 4 berapa misalnya. Tapi langsung jumlah lantainya ada berapa, yang basement berapa. Ya, jadi lebih sederhana lagi. Memang yang lebih sederhana adalah karena itu juga sama, mau menggunakan yang lama maupun yang baru adalah kalau kita mendetailkan itu. Mendetailkan berapa dinding yang pakai ini, berapa dinding yang pakai ini, pakai kaca, berapa dinding pakai batu bata, berapa dinding pakai hebel. Atau kita anggap misalnya kalau misalnya oh ya udah batu bata semua, nah, itu udah batu bata semua. Karena itu tadi berpengaruh terhadap materialnya. Materialnya berarti berpengaruh terhadap nilai parameternya. Ya, seperti itu sebenarnya. Karena detailkan lebih bagus lagi. Ya. Silakan, ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Oke. Untuk koefisien adjustment yang selasar atau teras, apakah selalu dikali 0,5 ya, Pak? Ya, karena itu sudah menjadi rule-nya. Seperti tadi kemarin saya sampaikan menjadi rule-nya bahwa untuk teras sama selasar itu dikasih
penyusuan 0,5. Pertimbangannya sebenarnya ini, pertimbangannya salah satunya adalah 0,5 itu kali total semuanya, di mana kalau kita total semuanya harga per meter, sebenarnya dia mempertimbangkan adanya pondasi yang kuat dan lain sebagainya. Sementara selasar sama teras, kemungkinan bisa saja dia tidak punya dinding, pondasinya juga cuma perkerasan biasa. Jadi tidak ada yang kita sampaikan, ya rumah saya 3 juta per meter, kalau bikin teras 3 kali 3 9 meter persegi, maka saya butuh langsung dikali 9 kali 3. Karena sebenarnya teras itu kemungkinan nggak memerlukan pondasi sekuat rumah saya. Itu salah satu asumsi yang dibangun. Sekali lagi ini asumsi-asumsi dibangun oleh teman-teman dari DJKN ya. Jadi nggak bisa pukul rata gitu. Untuk bangunan tipe khusus sebenarnya kalian bisa juga nerangin, oh ini khususnya di mana sih gitu. Itu sebenarnya yang mendasari kenapa bangunan ini adalah masuk ke tipe teras dan penyesuaiannya berapa persen gitu. Karena kalau kita anggap bahwa Pak teras saya itu masuk dalam pondasi rumah, maka sebenarnya nanti bukan bangunan tipe teras, kita mungkin bangunan sendiri. Tapi yang perlu ini apa? Dia nggak punya dinding, ya nggak punya dinding. Maka nanti dalam penyesuaian dinding berapa persen bagian bangunan yang nggak punya dinding. Nah itu beda lagi nanti. Gitu. Nah kalau dinding, kalau kita bangunan nggak punya dinding kan penyesuaiannya bukan 0,5%, tapi lebih ke berapa bagian yang nggak punya dinding tadi, bukan lagi ke fokusnya ke koefisien teras yang sekian persen, itu enggak, penyesuaiannya ke bangunan berapa bagian yang nggak punya dinding. Jadi memang satu sisi kita lakukan penyesuaian, satu sisi lagi tapi memang nggak solusi ini kenapa ya? Ya. Jadi penyesuaian tetap kalau dibilang teras, ya rumusnya adalah dia dikali 0,5. Pertimbangannya tadi, pertimbangannya banyak. Salah satunya adalah terkait dengan macam-macam tadi, ada terkait kemungkinan dia tidak punya pondasi, tidak berdinding, padahal harga per meternya adalah harga per meter di mana dia berdinding dan dia punya yang namanya terasnya ya. Pak izin Pak, belum share screen Pak. Oke, entar. Saya ini lagi ini dulu. Excelnya tahun ini ada sesuatu. Bentar. Saya buka lagi. Saya buka lagi dulu sebentar. Oke ya. Ternyata error apa? Microsoft-nya error nih kayaknya. So, saya nggak bisa searching lagi nih kayaknya. Ya. Berapa kali saya error? Sorry. Mau ganti mungkin saya share untuk yang file Microsoft Excel-nya ke sana. Tapi pendataan terkait dengan sesuai dengan material-material yang ada, kalian harus sudah lakukan dulu ya. Paling nggak yang kemarin sudah mewakili sebenarnya. Kalau yang kemarin pakai yang
yang kertas kerja kemarin kita tuangkan ke sini, yang kertas kerja baru nggak terlalu berbeda, ya, tidak terlalu berbeda. Jadi tidak ada paling cuma ya tadi beberapa poin yang terkait dengan lampu dan lain sebagainya, tapi strukturnya hampir sama, ya, strukturnya hampir sama. Bahkan malah kalau kalian punya detail sampai dengan lantai 1, lantai 2, lantai 3, dindingnya lantai 1 apa, lantai 2 apa, lantai 3 apa, itu nanti bisa menjadi paling nggak penyesuaian di dalam kertas kerja kita. Kalau misalnya punya lantai 1 ternyata berbeda dengan lantai 2, maka lantai 1 sekian persen, lantai 2-nya sekian persen. Kita lakukan penyesuaian, lantai 1 misalnya 0,5-nya adalah bata, lantai 2 0,5-nya adalah hebel misalnya. Jadi tetap 1% untuk luas total semuanya. Jadi pendataan yang kemarin bisa dipakai untuk kertas kerja yang sekarang, bahkan lebih lengkap harusnya. Ya. Mungkin itu. Yang lain silakan. Terima kasih Pak. Ya, saya masih kesulitan mencari ininya. Excel-nya masih belum respon. Yang lain baik-baik aja, cuma Excel-nya saja nih. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Oke. Yang lain? Berarti yang lain tidak ada permasalahan dalam menghitung ya. Tapi tidak selamanya saya paksakan pakai DKPB ya. Yang makanya kalau yang lain nggak tanya, kemungkinan mau pakai yang lain monggo aja gitu. Tapi semuanya ya tadi, siapa tahu dia mau pakai DKPB, dia mau pakai yang atau yang pertanyaan terkait dengan yang penggunaan form pajak juga nggak apa-apa. Paling nggak harusnya sekarang kalian sudah memutuskan yang menggunakan pendekatan yang mana, kertas kerja yang mana. Jangan sampai belum memutuskan ya. Dan kalian kemarin sudah melakukan survei data kan di semester pertama sudah ya. Terus analis data pasar juga sudah. Artinya saya pakai pendekatan pendapatan, saya pakai pendekatan biaya, saya pakai pendekatan pendapatan biaya, satu lagi data pasar, ya. Jadi tipe sekarang kalian sudah punya. Jadi di pertanyaan-pertanyaan ini dalam mengakomodir yang memang sudah memutuskan, saya pakai biaya pun misalnya, saya pakai yang punya teman-teman pajak, yang saya pakai punya teman DJKN, ya. Makanya juga kalau kalian bertanya yang ini tidak terkait dengan DKPB tadi, DKPB karena kemarin saya ada melakukan pemaparan DKPB, ternyata ada tambahan, maka saya sebutkan lagi di sini yang DKPB. Takutnya nanti juga mislead ya. Yang kemarin sudah mau mengerjakan atau berubah. Nah, berarti masih ada waktu untuk melakukan perbaikan untuk yang DKPB. Untuk yang lain-lain sebenarnya tidak ada yang ini ya. Data pasar sudah belajar. Dan kertas kerjanya juga tadi menggunakan yang mana, saya serahkan saja. Yang punya pajak bisa mau bikin kertas kerja yang sifatnya penghitungan secara manual juga nggak apa-apa ya. Yang penting melakukan nanti ketika yang manual juga ada reasoning-reasoningnya, datanya sama ketika melakukan pendekatan di pajak. Ketika data inflasi, maka di sana juga ditulis data inflasi tahun berapa, kabupaten mana. Ketika sana menggunakan penyesuaian terkait dengan keluasan, terkait dengan ini, maka kalian juga punya perhitungan berapa biaya untuk melakukan pengurukan dan sebagainya. Ketika penyesuaian terkait dengan yang lain ya sama juga ya. Dasarnya tetap harus ada, walaupun kalian menggunakan kertas kerja yang sifatnya manual ya, tetap harus ada kertas kerja yang pendukungnya. Jadi nggak angka muncul 10% dari mana sih? 12% dari mana sih? Angka 9% dari mana? Penyesuaian transaksi setiap tahun misalnya 5%. Kali 5% dari mana? Jadi semuanya ada dasarnya ya. Sesuai dengan kertas kerja yang masing-masing. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin saya tutup di jam 9 untuk pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup, saya akan melakukan absensi untuk yang teman-teman yang mungkin ada kesulitan melakukan absensi di dalam portal ya. Mas Alfian ada? Hadir Pak. Oke, Mas Aljeris. Tadi ada singanya ya, Mas Aljeris. Hadir Pak. Iya Pak. Mbak Devi ada? Devi Permatasari. Lewat dulu. Mas Doni Martua. Hadir Pak. Oke. Mas Franciscus Febriando. Hadir Pak. Tadi nanya juga ya. Iya Pak.
Terus Mas Helmi. Helmi hadir? Kita lewatin dulu. Muhammad Hilal Farohi. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Islam. Hadir, Pak. Muhammad Islam tidak hadir. Oke. Terus Raihan. Mbak Raihan. Hadir, Pak. Ada? Hadir. Hadir, Pak. Mas Vincent. Hadir, Pak. Terus. Oke. Mas Willis. Hadir, Pak. Mas Yehuda. Hadir, Pak. Oke. Yang belum. Mas Helmi. Helmi hadir, Pak. Tadi ke toilet izin katanya sama saya, Pak. Oke. Mbak Devi. Devi ada? Hadir, Pak. Oke. Ya, insya Allah hadir semua. Sekali lagi ya, kita masih satu pertemuan lagi untuk membahas tugas kalian untuk final. Setelah itu tidak ada lagi pembahasan teknis lagi di saya. Ya, adanya penugasan di dalam 3 pertemuan setelahnya lagi. Kita besok berarti pertemuan ke sekarang pertemuan 10 ya, besok berarti pertemuan ke 11 harapannya ya. Masih ada beberapa pertemuan lagi, 3 pertemuan lagi, itu sifatnya presentasi penugasan. Ya, ya nanti untuk apakah bisa bertanya ya nanti kita lihat ya untuk yang ini ya, kertas kerja untuk pembuatan kertas kerjanya seperti apa gitu misalnya. Tapi kalau misalnya memang masih ada pertanyaan dan sebagainya ya. Sorry. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan sekarang untuk saat ini. Terima kasih kepada adik-adik. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk pertanyaan, saya minta kalau ada lagi, misalnya nggak sempat di sini, di grup saja ya, di grup jangan japti gitu, biar yang lain juga paham. Oke, selamat siang semuanya. Saya izin meninggalkan room. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mari. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Follow.